Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara install Debian 11 Server. Oke, Debian Server akan saya install pada VirtualBox. Kita buka VirtualBox-nya. Kemudian kita buat yang baru, klik New. Kemudian namanya adalah Debian 11 Server. Oke, versinya 64 bit. Kemudian next. Untuk ukuran memorinya saya buat di sini sekitar 2 GB yaitu 20,48 MB. Next, kemudian klik create a virtual hard disk now. Untuk format tipe filenya adalah PHD dan kita buat dynamically allocate. Kemudian di bagian sini kita arahkan ke folder tempat penyimpanan OS virtualnya. Jadi saya buat di folder Debian 11 Server yang sudah saya buat sebelumnya. Saya arahkan ke sana. Kemudian untuk ukuran harddisknya di sini saya buat sekitar 20 GB. Oke, kemudian klik create. Oke, sekarang kita setting di bagian network. Oke, masuk ke bagian network. NAT diganti menjadi bridge adapter, kemudian kabel connectingnya di checklist. Oke, sekarang kita jalankan Debian 11 Server untuk melakukan instalasi. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih file ISO yang sudah kita download sebelumnya, yaitu file ISO Debian 11. Ya, ini sudah saya simpan pada folder Debian 11, yaitu Debian 11 AMD 684 DPD ISO, karena kita akan menginstal versi 64 bit. Oke, kemudian kita klik start. Jadi Debian 11 itu bisa di-download di websitenya di debian.org. Oke, kita pilih graphical install. Kemudian akan tampil ya seperti ini. Untuk pilihan bahasanya saya buat English. Lokasinya pilih other karena kita berada di Indonesia, jadi kita pilih Asia. Kemudian Indonesia, continue. Konfigurasi keyboardnya saya buat di sini defaultnya aja. Kemudian dia akan meloading installer component from installation media. Jadi dia akan meload file-file installer dari media instalasi, yaitu file ISO yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke. Di sini saya cepatkan ya supaya tidak menunggu lama untuk meloading media instalasinya. Kemudian sekarang akan mengkonfigurasi jaringan. Oke, ini sudah mendukung IP versi 6. Oke, nah untuk hostname-nya saya buat Debian server. Oke, kemudian continue. Domain name-nya belum ada, continue saja. Sekarang kita akan membuat password untuk root atau super user. Oke, ketikkan di sini password rootnya. Kemudian ketik juga ketikkan kembali passwordnya yang sama, kemudian continue. Untuk full name-nya saya buat Rizwan, kemudian continue. Kemudian di sini saya buat user yang baru untuk Rizwan. Di sini adalah passwordnya ya sama. Kemudian ini untuk konfigurasi waktu saya pilih Sumatera, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita akan melakukan partisi harddisk ya.
yang nantinya kita akan buat 3 partisi. Untuk mempartisi kita pilih manual. Yang untuk pemula sebaiknya menggunakan use entire disk, tapi di sini saya akan coba manual. Jadi kita akan membuat partisi secara manual. Kemudian pilih file virtual, hard disk virtual yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, diklik dulu di sini, kemudian continue. Kemudian kita akan bagi atau kita buat partisi menjadi 3 partisi. Yes. Nah, kita pilih free space yang akan kita partisi, ya. 21,5 GB akan kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, yang pertama-tama kita buat dulu partisi baru, ya. Partisi yang pertama ukurannya saya buat di sini sekitar 10 GB. Oke, continue. Primary, continue. Beginning, continue. Kemudian XT journalist file systemnya saya buat menjadi ext2 file system. Oke, kemudian continue. Kemudian klik down setting up the partition. Ini adalah partisi root. Oke, sudah terbentuk partisi root. Sekarang kita buat lagi partisi baru. Pilih free space, continue. Kemudian create a new partition, buat partisi baru. Kemudian kita buat di sini ukuran partisi sekitar 8 GB. Logical, continue. Beginning, kemudian ini adalah partisi home. Down setting up the partition, kemudian continue. Jadi sudah ada 2 partisi. Untuk sisa partisinya di sini saya akan buat partisi swap, ya. Create a new partition, continue. Kemudian saya buat ukurannya sisanya sekitar 3,5 GB. Kemudian logical. Di sini saya akan buat sub area. Oke. Kemudian down setting up the partition, continue. Sudah ada 3 partisi di sini, partisi root, partisi home, dan swap. Oke. Jika sudah, kemudian kita pilih finish partition and write change to disk. Kemudian yes. Maka 3 partisi tersebut akan dibuat dan diformat. Oke. Langkah berikutnya adalah menginstalasi base system atau sistem dasar dari OS Debian 11 untuk servernya. Jadi untuk Debian Server 11 nanti bentuknya semua adalah dalam bentuk CLI atau command line interface. Segala perintah-perintah akan kita ketik secara manual, ya, sehingga kerja server tersebut lebih ringan. Oke, sekarang yang sedang berjalan adalah proses instalasi sistem base atau sistem dasar. Sekarang kita pilih no, ya. Scan extra installation media. Kalau ada DPD tambahan pilih yes, tapi karena nggak ada pilih no, kemudian continue. Kemudian network mirrornya no kan saja. Kemudian kita tunggu untuk proses pemilihan software yang akan kita instalasi pada Debian 11 server. Oke, kita tunggu. Oke, dia melakukan unpacking Linux image. Oke,
kemudian configuring Linux image. Oke. Kemudian participle de package usurper, pilih no. Kemudian continue. Nah, di sini adalah pemilihan software yang akan kita install. Karena kita hanya install Debian server, maka desktopnya, environment-nya kita hilangkan, kemudian genome-nya juga kita hilangkan. Yang kita install adalah standar system utility. Oke. Untuk software yang lain nanti kita akan install belakangan. Jadi hanya standar system utility saja yang kita install. Langkah berikutnya yaitu menginstal semua paket-paket yang ada pada Debian sesuai dengan apa yang kita pilih tadi. Oke, ini waktunya memakan lama, tapi di sini saya percepat ya, supaya jangan terlalu lama untuk menonton tutorial ini. Oke. Proses instalasi software sudah hampir selesai. Sekarang waktunya adalah untuk menginstalasi grup bootloader. Oke. Instalasi bootloadernya pilih yes ya. Kemudian continue. Di sini pilihannya adalah dev SDA virtual box hard disk. Oke, continue, maka dia akan menginstal bootloadernya, grup bootloader. Oke, instalasi bootloadernya sudah selesai, maka instalasi dari OS Debian 11 pun akan selesai. Langkah berikutnya adalah finishing ya. Finishing yaitu proses penyelesaian dari instalasi. Sekarang instalasinya sudah selesai, sudah komplit, maka dia akan restart ya, dan hidup kembali. Dia akan masuk ke OS Debian 11 server. Oke, karena kita sudah melakukan instalasi pada VirtualBox, sekarang sudah bisa kita gunakan. Oke, nanti akan masuk ke halaman login ya. Halaman login dari bentuk command line interface. Oke, Debian server login, masukkan usernya, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya tidak nampak, langsung di enter saja. Ini dia tampilannya. Kita coba masuk sebagai super user. Sudah masuk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.